Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai mata kuliah keselamatan pasien dan perawat dalam keperawatan dengan subtema judul manajemen resiko dalam keselamatan pasien, proses dan hierarki. Untuk anggota kelompoknya yang pertama Rasi Prihatin Landu dengan NIM 07, Yen Mai Forlina dengan NIM 08, Latifa Laudita dengan NIM 16, Jamie Octavianus dengan NIM 19, Nadia Dwi dengan NIM 22, Firdila Ratna dengan NIM 24, Tias Istia dengan NIM 28, Astuti dengan NIM 29, dan Zadirius Gulo dengan NIM 38. Untuk teman-teman presentator, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Definisi. Resiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu, SDM, finansial, hukum, manajemen, peristiwa alam, kegiatan operasi, masyarakat, politik, teknologi yang akan berdampak harta, komunitas, biaya, lingkungan, manusia, kinerja, reputasi, pendapatan, pelayanan, pada tujuan strategi, operasional, pelaporan, dan pelayanan. Ristek Dikti 2015. Manajemen resiko. Manajemen resiko secara konseptual merupakan upaya pengendalian dan pencegahan proaktif berdasarkan pengalaman agar permasalahan serupa tidak terulang lagi. Manajemen resiko rumah sakit juga merupakan kegiatan berupa identifikasi dan evaluasi untuk mengurangi resiko cedera dan kerugian pada pasien, karyawan rumah sakit, pengunjung, dan organisasinya sendiri. Peran manajemen risiko dalam keselamatan pasien. Manajemen risiko atau risk management adalah keseluruhan proses mengidentifikasi bahaya atau hazard identification, penilaian risiko atau risk assessment, dan menentukan pengendalinya atau risk control dan Ramley 2010. Pentingnya manajemen risiko. Keselamatan pasien dan kualitas pasien adalah jantung dari penyampaian layanan kesehatan untuk setiap pasien yang merawat anggota keluarga dan profesionalis kesehatan. Keselamatan sangat penting untuk menegakkan diagnosa, tindakan kesehatan, dan perawatan. Dokter, perawat, dan semua orang yang bekerja di sistem kesehatan berkomitmen untuk merawat, membantu, menghibur, dan merawat pasien, dan memiliki keunggulan dalam penyediaan layanan kesehatan untuk semua orang yang membutuhkannya. Telah ada investigasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dalam meningkatkan layanan, peningkatan kapasitas sistem, perekrutan profesional yang sangat terlatih, dan penyediaan teknologi dan perawatan baru. Proses manajemen risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua evaluasi dan pengukuran risiko, yang ketiga ada pengelolaan risiko. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Ada beberapa teknik untuk mengidentifikasi risiko, misalnya dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tak diinginkan.
Pengelolaan risiko. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur risiko tersebut. Ada beberapa teknik untuk mengukur risiko tergantung jenis risiko tersebut. Sebagai contoh, kita bisa memperkirakan probabilitas atau kemungkinan risiko atau suatu kejadian jelek terjadi. Evaluasi dan pengukuran risiko. Risiko bisa dikelola dengan berbagai cara, seperti penghindaraan, ditahan, diversifikasi, atau ditransfer ke pihak lainnya. Erat kaitannya dengan manajemen risiko adalah pengendalian risiko atau risk control dan pendanaan risiko atau risk financing. Hierarki pengendalian resiko. Untuk yang pertama eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga rekayasa teknik, yang keempat isolasi, yang kelima pengendalian administratif, yang keenam alat perlindungan diri atau APD. Hierarki pengendalian resiko. Eliminasi. Eliminasi merupakan pengendalian resiko yang bersifat permanen dan dicoba sebagai pilihan prioritas pertama. Eliminasi dapat dicapai dengan pemindahan objek kerja atau sistem kerja yang berhubungan dengan tempat kerja yang kehadirannya tidak dapat diterima pada batas ketentuan, peraturan atau standar baku K3 atau kadarnya melampaui nilai ambang batas diperkenankan. Eliminasi adalah cara pengendalian resiko yang paling baik karena resiko terjadinya kecelakaan dan sakit akibat potensi bahaya ditiadakan. Hierarki pengendalian risiko. Substitusi adalah teknik pengendalian bahaya dengan mengganti alat, bahan, sistem, atau prosedur yang berbahaya dengan yang lebih aman atau lebih rendah bahayanya. Yang kedua, rekayasa teknik, yaitu pengendalian teknis sumber bahaya biasanya berasal dari peralatan atau sarana teknis yang ada di lingkungan kerja. Karena itu, pengendalian bahaya dapat dilakukan melalui perbaikan pada desain, penambahan peralatan, dan pemasangan peralatan pengamanan. Pengendalian administratif. Pengendalian bahaya dapat dilakukan secara administratif, misalnya dengan mengatur jadwal kerja, istirahat, cara kerja, atau prosedur kerja yang lebih aman, rotasi, atau pemeriksaan kesehatan. APD, penggunaan alat pelindung diri. Pilihan terakhir untuk mengendalikan bahaya adalah dengan memakai alat pelindung diri, misalnya pelindung kepala, sarung tangan, pelindung pernafasan atau respirator atau masker, pelindung jatuh, dan pelindung kaki. Hal ini disebabkan karena alat pelindung diri bukan untuk mencegah kecelakaan, namun hanya sekedar mengurangi efek atau keparahan kecelakaan. Baik, sekian presentasi dari kami. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.